kabarnya? Kabarnya baik. Mudah-mudahan Pak Teye dan keluarga tetap sehat selalu ya Pak Teye. Amin, amin, amin. Pak Teye, nanti saya akan mencoba mengadakan supervisi akademik. Nah, dalam supervisi akademik ini saya akan masuk ke dalam kelas. Tapi sebelumnya saya ingin tahu tentang kesiapan dari Pak Teye itu sendiri. Kira-kira Pak Teye siap ya? Insya Allah siap. Iya. Jadi kita nanti akan melaksanakan supervisi besok, gitu ya. Nah, sebelum saya supervisi ke kelas, saya ingin tanya Pak Teye tentang kesiapan jenengan, tentang kira-kira apa yang akan Pak Teye sampaikan ke siswa sebagai tujuannya. Baik, saya nanti pada saat apresiasi ke siswa pada saat di dalam kelas, tentu saya akan berusaha sebaik mungkin memberikan materi sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan, sehingga bagaimana caranya supaya di kelas itu bisa menghidupkan suasana, siswa menjadi aktif, guru juga kreatif dan lain sebagainya, sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Materi apa yang akan sampaikan? Materi IPA. IPA. Bab apa? Babnya tentang gerak dan hukum Newton. Gerak dan hukum Newton ya. IPA ya, IPA ya. Gerak benda. Kemudian di dalam masalah pelaksanaan ini kira-kira apa yang bisa Pak Teye lakukan? Misalnya dalam hal ini metode yang digunakan atau apa gitu? Jadi medianya. Satu, pertama pada saat saya nanti memberikan materi ke anak, pertama saya akan membuat media gambar yang paling mudah itu menggunakan media gambar. Gambar sudah dipersiapkan oleh kami, terus nanti akan terbagikan ke kelompok per anak. Terus kedua juga media keterkaitan yang sifatnya bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, diaplikasikan. Jadi yang ingin dikembangkan Pak Teye adalah tentang apa? Yaitu tadi tentang gerak bendanya. Di dalam kelas juga bisa. Contoh misalkan kita yang paling gampang adalah meja. Pada saat kita didorong, jadi sehingga akan terjadi perubahan awal ke perubahan akhir. Baik, itu kesiapan dari materi Pak Teye. Untuk kesiapan kaitannya dengan RPP atau kurikulum yang kita gunakan, Pak, masih kurikulum 13 ya? Masih menggunakan kurikulum 13. Iya. Tapi untuk RPP mungkin Pak Teye sudah menyiapkan yang berdiferensiasi. Insya Allah sudah siap. Ya. Kira-kira menurut Pak Teye sendiri apa sih sebenarnya kurikulum berdiferensiasi itu? Kurikulum berdiferensiasi itu kurikulum yang sebenarnya lebih memudahkan ke anak, ya, ke pengajar, itu sesuai dengan kaitannya dengan Pancasila. Iya, P5 ya. Iya. Itu lebih mudah, sehingga suasana hidup anak tidak bosan. Yang jelas insya Allah semakin semangat. Iya, itu dalam hal kurikulumnya ya. Iya. Tentang RPP-nya yang juga sama RPP berdiferensiasi, tapi kurikulumnya maaf ya namanya kurikulum Merdeka ya, kurikulum Merdeka dengan satuan pendidikan SMP 5 Bandar Lampung. Kemudian RPP yang dikembangkan adalah RPP yang berdiferensiasi. Ya. Di mana dalam RPP berdiferensiasi tujuannya adalah untuk mengelompokkan ya. Mengelompokkan antara siswa yang mungkin pandai atau kurang pandai dan sebagainya, siswa yang senang audio, ya, siswa yang senang kinetik kerja, ataupun mereka melihat seperti tadi Pak Teye ingin mengembangkan dalam hal visual, gitu, misal dalam bentuk gambar. Jadi Pak Teye sudah siap ya? Sudah siap. Oke Pak Teye, kalau sudah siap, saya ucapkan terima kasih untuk kesiapan Pak Teye. Insya Allah kita ketemu pada saat observasi kelas. Siap. Siapkan RPP yang berdiferensi dengan kurikulum K13. Oke Pak Teye, siap ya? Siap. Terima kasih Pak Teye. Kalau gitu kita nanti lanjut kepada observasi kelas. Itu saja ya Pak Teye. Terima kasih Pak Teye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak
Baik, ya. Hari ini Pak Guru masuk akan memberikan materi, ya, keterkaitan materi IPA, ya, kelas 8, ya, yang materinya materi melanjutkan materi kemarin. Mudah-mudahan hari ini semuanya semangat, masih tetap melekat terhadap materi apa yang disampaikan oleh Bapak. Baik, ya. Oke, semuanya semangat? Semangat. Semuanya semangat? Semangat. Semuanya semangat? Semangat. Luar biasa. Mudah-mudahan suasananya hari ini cerah, memberikan kita semangat, memberikan apresiasi yang tentunya kaitannya dengan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Apa itu materinya? Nanti dulu. Baik, pertama tentu menjadi suatu harapan bagaimana caranya supaya belajar itu bisa dengan baik, bisa dengan gampang, bisa dengan terima. Baik, oh ya, sebelumnya hari ini tentu hari yang menyenangkan. Materi yang diajarkan adalah materi IPA. Apa materinya? Materinya tentang gerak dan hukum Newton. Gerak benda dan hukum Newton. Baik, sebelum materi lebih lanjut, maka kalian harus tahu dulu tentang tujuannya keterkaitan pembelajaran ini. Satu, ya, memahami materi gerak lurus dan hukum Newton. Apa? Gerak lurus dan hukum Newton. Materi ini tentu lebih mudah manakala diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Aduh, ini kayaknya agak-agak tegang. Ya, ini tenang saja, relax saja, relax ya, relax ya. Baik, sebelum materi yang nantinya dijelaskan, kita akan mencoba mengapresiasikan pernapasan, relaksasi. Ayo semua berdiri, berdiri dulu, berdiri, ya. Ikuti Bapak. Ya. Nah, yuk, siap. Kita belajar atur napas sebelum materi supaya semua bisa lebih fokus, ya. Yuk, atur napas yuk. Atur napas secara dalam-dalam. Tarik ya. Ayo, 1, 2, 3. Turunkan. Sekali lagi. Turunkan. Sekali lagi. Turunkan. Nah, oke, silakan duduk. Mudah-mudahan ya dengan mengatur nafas panjang ya kita bisa lebih fokus. Baik, hari ini hadir semuanya? Hadir. Ya, sesuai dengan kesepakatan yang diharapkan hari ini pagi yang cerah, ternyata di kelas 8 saat materi IPA semuanya hadir. Nah, sebelum materi maka Pak Guru akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang dulu kita pernah sepakati. Yang pertama, kita siswa harus berangkat pagi sebelum jam 7.30. Ya, semua sudah di kelas ya, bersih-bersih, nyapu ya, alhamdulillah ruangan kelas 8 itu terasa bersih ya, karena tadi sudah disapu. Sirkulasi udara pun sangat bagus karena apa? Kanan kiri jendela terbuka langsung menghadap ke alam. Ya. Terus kesepakatan selanjutnya, Bapak mengharapkan siswa kalau berangkat sebelum berangkat harus makan dulu ya, supaya apa? Bisa lebih konsentrasi. Paham ya? Pak Guru selalu mengingatkan tak bosan
nanti pada saat jam istirahat. Baik, kita akan mencoba langsung materi saja ya tentang sekarang hari apa? Hari Selasa. Tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal berapa? 23 bulan berapa? Bulan 5 2020. Baik, kita akan mencoba memberikan materi tentang gerak lurus dan hukum Newton. Apa? Temanya apa? Gerak lurus dan hukum Newton. Ada yang tahu gerak lurus itu apa? Ada yang tahu ya? Oke. Ya, gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Tepuk tangan dulu dong. Gerak lurus ya. Oke. Berbicara gerak lurus, maka kita akan berpikir tentu kalau kita menuju ke daerah bawah. Di sana ada gerak yang jalan yang lurus ya. Kalau di daerah pegunungan untuk mencari jalan yang sifatnya lurus sekian kilometer itu tidak ada. Adanya gerak lurus berubah beraturan. Oke, maka Pak Guru tanya lagi, gerak lurus itu terbagi menjadi berapa? Ya, terbagi menjadi 2. Tepuk tangan dulu. Apa saja? Coba kelompok 1 maju. Iya, 1. Iya. Ya, GLB dan GLBB. Tepuk tangan dulu. GLB itu artinya apa? Gerak lurus beraturan. GLBB itu apa? Gerak lurus berubah beraturan. Ya, ini materi ini nanti akan kita terapkan sehingga gampang paham dan nanti kita aplikasikan, kita serasikan dengan hukum Newton yang nanti akan kita jelaskan. Ya, GLB gerak lurus dan GLBB gerak GLBB masih dipecah, masih terbagi menjadi 2. Apa saja? Cung. Gantian, cung. Ayo, yang laki-laki. GLBB terbagi menjadi 2. Nah, ya, silakan. Ya, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Tepuk tangannya. Oke ya, gerak lurus. Dan GLB. Berarti GLBB dipercepat ya, cepat dan GLBB diperlambat. 1, 2 GLBB ya. Nah, nih berarti poin pertama GLB gerak lurus beraturan dan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Contohnya apa Pak? Kalau kita melihat keterkaitan tentang GLB, benda yang bergerak gerak lurus ya. Kalian jalan kaki juga gerak lurus ya. Kayak kendaraan bermotor ya. Tuh. Kalau kita langsung pengen lihat aplikasinya, lokasinya mungkin berada yang di bawah dari lokasi Karangmungu sampai desa Buaran. Itu Buaran ya. Karena Buaran itu gerak lurus. Maka manakala kalian menggunakan kendaraan motor, pasti rata-rata menggunakan kecepatan tetap atau stabil. Ya, berbeda
berbeda pada saat dari Ciawi berangkat ke SMP. Kira-kira apa yang kira-kira menggunakan motor itu pakai yang mana? Dipercepat. GLBB dipercepat, bisa GLBB dipercepat dan juga GLBB diperlambat. Tapi yang jelas kalau dari Ciawi ke SMP itu menggunakan GLBB dipercepat, juga menggunakan GLBB diperlambat. Loh kok bisa Pak? Bisa. Kita buktikan pada saat kalian naik motor dari SD. Dari atas ya? GLBB diperlambat. Kenapa? Coba kalau nggak direm pada saat turun apa yang akan terjadi? Ya akan bablas, akan terjun, ya maka akan bahaya. Maka secara otomatis gerakan itu akan diperlambat. Pakai apa ya? Direm. Nah, ya. Terus, nah, belum lagi mendapatkan atau menemui yang namanya tikungan, ya, belokan. Pada saat mulai ke sini, pada saat mau ke SMP, maka kalian akan menghadapi yang namanya tanjakan. Terus bagaimana pada saat kamu menggunakan kendaraan terus menghadapi tanjakan, kira-kira gajah dipercepat apa diperlambat? Ya, dipercepat ya. Jadi GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Secara prinsip kendaraannya bahkan kencengan, ya itu. Tetapi motor pada saat sampai titik tertinggi tetap walaupun gasnya kencang, pelan-pelan motor ini akan melambat. Kenapa? Karena menghadapi tanjakan yang terjal. Jelas ya? Paham ya? Nah, jadi pertama banyak sekali ya. GLBB jalan kaki kita naik gunung. Jalan kaki kita naik gunung. Terus jalan kaki kalian bersekolah. Itu juga GLBB gerak lurus. Dia berubah beraturan ya. Itu. Kalau rata kita GLB gerak lurus beraturan, konstan, terjadi stabil, keseimbangan sigma F sama dengan 0 ya. Tuh. Paham ya? Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya, bebas. Keterkaitan GLBB ya, silakan. Gimana? Nah, kita oh ya, ini dulu ya supaya suasananya menyenangkan ya. Gerak lurus dan buku Newton ya. Tadi gerak lurus dikatakan bahwa gerak benda yang berpindah dari titik awal, dari titik acuan ke titik berikutnya ya, itu gerak lurus ya. Apa saja gerak lurus yang kita pahami, yang kita aplikasikan dalam sehari-hari? Kita berjalan ke ladang, kita berangkat ke sekolah ya. Terus kita naik gunung. Tetapi ya, keterkaitan gerak tadi maka terpecah kembali. Ada yang namanya GLB, ada yang namanya GLBB. Coba jelaskan apa arti kepanjangan dari GLB itu. Jadi silakan ya, silakan. Gerak lurus beraturan. Putar dulu dong, putar. Gerak lurus beraturan ya. Berdiri dulu, yuk ya. Berdiri dulu. Komando siap. Komando siap. Komando siap. Komando siap. Kita akan mencoba mengekspresikan gerakan tangan supaya pori-pori kita buka, pikiran juga luas, bisa berekspresi, menerima materi bisa lebih
gampang dan tidak sepaneng ya, rileks tapi sifatnya menyenangkan ya. Kita akan coba tepuk 1 sampai tepuk 5. Yo semuanya, awas jangan sampai salah, ikuti gerakan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ulang lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Masih ada lagi satu lagi ya, nggak apa-apa. Tadi gerakan refleks tangan ya, supaya pori-pori buka, kita agak berkeringat. Sekarang suhunya sudah mulai terasa ya. Oke, ayo berdiri lagi sekali lagi, ayo. Ya. Berdiri dulu. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tangan. Ya. Yuk, berekspresi. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Harusnya dengan gerakan tidak enak mengikuti iramanya ya. Oke, duduk ya. Baik ya. Materi yang tadi dijelaskan ya. Pertama ya, tadi tujuannya 1, memahami kembali materi, mengulas kembali yang dulu pernah diajarkan, keterkaitan materi gerak lurus dan hukum Newton ya. Tadi sebagian keterkaitan gerak lurus sudah dijelaskan. Nah, yaitu sekarang kita masuk ke hukum Newton. Masih tetap semangat? Masih tetap semangat? Baik ya. Tadi menjelaskan tentang gerak lurus ya. Aplikasinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ternyata iya ya. Sering berangkat, ternyata ini kami berangkat sekolah itu ada materi di IPA ya, keterkaitan GLB dan GLBB, baik dipercepat maupun diperlambat ya. Baik, sekarang tentang hukum Newton. Hukum Newton ditemukan ya, diapresiasikan oleh yang namanya Isaac Newton ya. Gimana? Oke. Udah nggak apa-apa, udah belajar bahasa Inggris ya. Isaac Newton ya. Tiga. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Yang pertama ya, hukum ya, jadi benda bergerak dalam keadaan seimbang, stabil ya. Maka hukum Newton 1, perhatikan, udah biarin aja, magnet sama dengan berapa? Sama dengan 0. Hukum Newton 1 itu disebut sebagai hukum apa? Hukum kelembagaan. Hukum kelembagaan.
kelembagaan. Ada yang tahu jawabannya? Karena posisinya pada saat hukum Newton terjadi keseimbangan. Keseimbangan. Yang kedua G N B, gerak lurus beraturan, ya. Selanjutnya apa lagi? Ya, karena jadi posisinya lagi diam. Sudah. Terjadi hukum Newton 1 sama dengan sigma F sama dengan kenapa non? Karena posisinya terjadi keseimbangan. Terus kedua GLB. Artinya apa GLB? Terus maksudnya diam. Coba bagaimana diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misalkan kita menggunakan bonceng kendaraan. Di saat posisi terjadi pergerakan yang sifatnya konstan, seimbang, maka ya akan terasa nyaman. Loh, bagaimana Pak kalau direm? Biasanya kalau direm pada saat mobil atau motor jalannya stabil, direm, maka yang terjadi apa? Yang terjadi enggak, maksudnya pada saat direm posisi geraknya ke belakang atau ke depan? Ke depan ya? Tuh. Maka pada saat kalian di kendaraan bis umum, ya, di pinggir jalan, kalian dengan mobil kendaraan cepat, kanan kiri yang seolah-olah berlari itu apa? Pohon, ya. Seolah-olah yang lari itu pohon, padahal pohon itu diam saja. Yang lari adalah kendaraannya, mobilnya, ya. Tapi seolah-olah kalau kita lihat ke samping, yang berlari itu adalah pohon. Dan itu ya, itu sebenarnya materi IPA banyak sekali diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Hukum Newton kedua ya, paham ya? Sigma F sama dengan baik, sekarang hukum Newton ke dua. Ada yang tahu bunyinya hukum Newton kedua? Silakan tunjuk jari. Ya, silakan. Ya, baru silakan baca. Ya, boleh. Ya, jadi berbanding terbalik dengan massa benda. Kita akan coba hukum Newton kedua. Ya, sigma F permukaan ya. Sigma F sama dengan ma. Ada yang tahu F itu artinya apa? F itu artinya gaya. Satuannya apa, ada yang tahu? Satuannya Newton. Kalau F itu artinya apa? Artinya massa benda. Satuannya apa? Satuannya apa? Satuannya adalah kilogram ya. Kalau ternyata bukan kilogram atau gram, kita akan kalikan. Oke. M itu massa benda. Kalau A itu artinya apa? Percepatan benda. Satuannya apa? Meter per sekon per detik. Baik, ini rumus hukum Newton kedua. Manakala yang ditanyakan berapa gaya yang dilakukan oleh orang itu, maka rumusnya sigma F sama dengan ma. Manakala yang ditanyakan adalah massa benda, maka rumusnya bagaimana? Ada yang tahu? Jika yang ditanyakan massa benda, ya sigma jika yang ditanyakan massa benda,
F, maka rumusnya lihat dari sini ya. F dibagi A. Jadi F per A. Jika yang ditanyakan percepatan benda yang satuannya adalah meter per sekon persegi, maka rumusnya adalah F per M. Paham ya? Kita nanti akan coba dengan menggunakan rumus. Jadi sigma F sama dengan MA. F itu artinya gaya, satuannya apa? Satuannya Newton. Berarti M itu artinya apa? MA, benda satuannya apa? Kilogram. Terus A itu artinya apa? Percepatan satuannya apa? Meter persegi, meter per sekon persegi. Yang kedua ya persegi. Baik, kita akan mencoba membuat suatu soal ya. Langsung boleh di kertas itu ya. Rumusnya sudah ada ya. Yuk ya. Suatu benda langsung ya. Ya gini kan. Ini pakai nyebutkan soal, kalian langsung mengorek-korek karena apa? Rumusnya sudah ada. Ayo langsung ya. Suatu benda ya. Ya, tinggal langsung. Ketika kalau suatu benda maka simbolnya huruf M ya. Suatu benda dengan massa ya. Suatu benda dengan massa 3 kilogram. Suatu benda berarti langsung kalian diketahui M sama dengan ya, suatu benda dengan massa 3 kilogram ya. Ditarik ya. Ditarik oleh atau dibawa oleh seorang bernama Budi ya, dengan percepatan percepatan apa? Percepatan 5 meter per sekon persegi. 5 meter per sekon persegi ya. Berapakah gaya yang dilakukan Budi ya. Berapakah gaya yang dilakukan Budi? Silakan dikerjakan. Kita sudah ada ya. Dan tanyakan berapakah gayanya ya. Langsung ketemu itu ya. Berapakah gayanya? Rumah sudah ada. Diketahui M-nya berapa, terus percepatannya kan sudah diketahui ya. Berapakah gayanya? Maka sigma F sama dengan adalah MA. MA yang kelihatan kan gaya ya. Berapakah gayanya? Nah, berapakah gayanya? Ketemu berapa? Kelompok 1 berapa? 15. Kelompok 2 berapa? Belum. Kelompok 3? 15. Ya. Jawabannya ya. Kalau jawabannya adalah 15. Udah belum? Ya, baik. Boleh maju ya. Ya, besok diketahui ya.
Ya. Jawabannya adalah 15 Newton. Oke, tepuk tangannya. Ada yang mau ditanyakan keterkaitan soal yang barusan? Ya. Kalau diem berarti dianggap bisa, ya. Ya. Ini baru yang ditanyakan gayanya, berapa gaya yang dilakukan benda tersebut, ya. Baru gaya. Bagaimana kalau yang ditanyakan dengan berapa masa bendanya, berapa kecepatannya? Tinggal ganti saja ya. Ganti saja. Baik. Ada yang menanyakan? Kalau tidak ada, kita akan coba berkelompok, ya, mengerjakan tugas. Dikasih waktu sekitar 15 menit. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 adalah menghitung. Dengarkan ya. Tunggu bentar. Kelompok 2 dan 3 bentar. Siap-siap ya. Menghitung ya. Sebuah benda, ya, sebuah benda, ya, berada di gerobak. Ya, sebuah benda berada di gerobak dengan masanya 2 kilogram. Ya. Kelompok 2, kelompok 1 saja, kelompok 1 dengan masanya 2 kilogram. Manakala didorong, manakala ditarik dengan kecepatan, ya, dengan kecepatan, ya, dengan gaya, dan kecepatan sudah, dengan gayanya adalah 20 Newton. Ya, berapakah percepatannya? Ya. Tunggu bentar, sekarang kelompok 2. Ya. Coba gambarkan keadaan konstan, ya. Keadaan konstan, posisi benda bergerak dari titik awal ke titik berikutnya. Ya. Gambarkan ya, gambarkan. Nanti setelah digambarkan ada penjelasannya. Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 3 ya, berarti mengekspresikan, divideokan ya, atau dipoto dengan gerak jatuh bebas sebuah benda. Nanti ada peragaan. Boleh ambil batu? Boleh ambil batu? Ambil batu, ambil batu barang nanti. Kalau itu di sini. Barang itu. Ya. Jadi sama saja. Dengar ya. Jadi untuk kelompok 3 tugasnya memperagakan gerak jatuh bebas antara 1 ya, kertas yang diremat dan batu. Ya. Yang kedua, kertas yang diremat dengan tisu. Ya, sehingga pada saat diperagakan kira-kira gerak jatuh bebasnya yang gayanya lebih besar yang mana, ya? Oke, coba diperagakan berarti ya. Oke, diperagakan jadi berarti salah satu. Itu contoh ya. Jadi ya. Jadi antara batu dengan tisu atau dengan kertas yang diremat itu lebih besar mana? Terus kecepatannya juga lebih besar mana ya? 3. Kalau kelompok 2 disuruh menggambar, enak menggambar. Ya.
menggambar titik awal sebuah benda, misalkan berupa kendaraan, digambar ke titik berikutnya dalam keadaan GLB, gerak lurus beraturan. Sementara berbeda untuk kelompok 3. Kelompok 3 adalah mempraktekkan, mengapresiasikan ya, gerak jatuh bebas debu. Kalau buah kelapa jatuh bebas debu ya. Batu dan kertas yang dilihat, apa yang bisa dilihat? Ya, baik. Masih bisa semangat? Masih bisa semangat? Sudah ketemu kelompok 1 jawabannya? Sudah ketemu? Sudah kelompok 2 sudah dikerjakan? Kelompok 3? Sudah? Sudah ya? Ada penjelasannya ada ya? Baik. Kelompok 1. Kelompok 1 boleh ya, berarti nanti mengapresiasi kelompok 2 mengapresiasikan ya. Di depan kelompok 3 juga nanti menjelaskan terkaitan itu. Hasilnya bagaimana? Baik, yang kelompok 1 ya, silakan untuk maju. Karena tadi yang pertama adalah soalnya yang ditanyakan adalah gayanya. Kalau sekarang itu yang ditanyakan adalah kecepatannya ya. Ya, silakan. Yuk. Yang lain. Ayo coba. Yang lain biasanya. Ini ya. Perhatikan, perhatikan sisian dulu teman-teman mau mengerjakan ya. Bukain dulu. Kita apa ya? Ini ya, ini bukan. Nah, ini. Ya. Jadi 20 karena yang dipertanyakan adalah percepatan, maka hasil dibagi gaya dibagi masa benda. 20 dibagi 2, maka jawabannya adalah 10 meter per second persegi. Oke. Silakan. Berarti oke, bukain dulu dong. Untuk kelompok 2 silakan. Ya, kenapa? Silakan bisa dibacakan di situ. Kenapa? Ya, setelah kalian menggambar kondisi GLB benda, maka penjelasannya bagaimana dari hasil analisanya? Ya, silakan. Ya, situ dari situ berdiri juga boleh. Dari situ berdiri juga boleh. Nah, mobil melaju dengan kecepatan tetap, yaitu terus yang kedua kecepatan ya, kecepatannya sama dengan 0. Kenapa? Karena posisinya stabil. Terus ya, karena dikatakan GLB, gerak lurus beraturan. Oke, kelompok 3. Gimana coba kelompok 3? Dari apresiasi tadi setelah dipraktekkan gerak jatuh bebas media kertas yang diremas dengan batu dan tisu. Silakan. Ya, langsung ya, jangan gitu. Boleh. Ya. Kenapa? Ya, setelah diamati gaya yang lebih besar terjadi pada batu ya, gaya yang diamati gayanya lebih besar dan kecepatannya juga lebih besar
ketimbang benda yang satu lagi. Oke, tepuk tangannya dulu, tepuk tangannya. Luar biasa ya. Ini alhamdulillah materi IPA keterkaitan gerak benda dan hukum Newton, baik hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3 belum ya. Hukum Newton 3 belum. Rumusnya ada hasil dan ada relasi. Baik ya, dari kesimpulan awal sebelumnya materi sudah diajarkan 3 bulan yang lalu ya. Mudah-mudahan kita kembali mempelajari, mengulas kembali materi yang sudah diajarkan. Tentu mudah-mudahan bisa gampang diingat, dipahami. Kesimpulannya satu ya, mempelajari tentang GEB dan GRBB, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dan GRBB itu sendiri terpecah kembali menjadi 2, GRBB diperlambat dan GRBB dipercepat. Dan aplikasinya ternyata bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pada saat kalian mau datang ke sekolah, karena apa? Daerah kita dataran tinggi, akan menghadapi yang namanya tanjakan, akan menghadapi yang namanya turunan, akan menghadapi yang namanya belokan. Kecepatan itu akan menyesuaikan ya dengan keadaan tempat yang kita lalui. Terus materi yang tadi yang kedua tentang hukum Newton ya. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Mudah-mudahan materi apa yang tadi disampaikan bisa lebih melekat ya, bisa lebih paham. Dan nanti pada saat ada pertemuan selanjutnya, materi ini ada yang belum paham terkait hukum Newton bisa ditanyakan kembali. Karena apa? Kita berikutnya akan membahas hukum Newton ketiga, ada aksi, ada reaksi ya. Mungkin itu saja materi dari Bapak, mudah-mudahan bisa lebih mengena. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Assalamualaikum Pak Taye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Taye. Tadi Pak Taye sudah mencoba untuk melakukan suatu pembelajaran ya, di mana pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Taye itu sudah cukup bagus kaitannya dengan RPP yang berdiferensiasi ya. Oleh karena itu kira-kira menurut Pak Taye apa sih yang sudah dilakukan Pak Taye waktu di kelas? Mungkin apa kelebihannya atau mungkin ada kelemahannya di dalam hal pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Taye di kelas 8 tadi? Ya, terima kasih. Baik, apa yang tadi saya lakukan berkaitan tentang materi yang disampaikan, materi gerak dan hukum Newton, tentu ini menurut saya
saya sudah berusaha sebaik mungkin, insya Allah dengan menggunakan RPP berdiferensiasi dan berpusat pada anak. Ya, anak setelah saya tadi coba apresiasikan, alhamdulillah suasananya juga menyenangkan, anak juga tidak tegang. Terus ditambah lagi ada ice breaking yang tentunya bisa memberikan suasana yang gembira. Keterkaitan ada kekurangan dan lain sebagainya, mudah-mudahan ini ke depan bisa dilakukan pembelajaran yang sifatnya lebih baik lagi dengan katakanlah media-media yang sudah dipersiapkan yang sifatnya lebih matang berkaitan dengan materi tadi. Nah, kira-kira yang menonjol dari pembelajaran Pak TY itu apa tadi? Tadi yang menonjol keterkaitan materi yang disampaikan tentu sederhana tetapi mendalam, yaitu materinya tentang GLB yang tentu itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak akan bisa lebih melekat. Keterkaitan materi yang disampaikan hanya sekali dua kali, insya Allah anak atau siswa akan lebih paham. Terus kedua, keterkaitan materi tadi karena juga ada hitungan-hitungan keterkaitan hukum Newton, maka anak harus berusaha bisa menghitung materi atau soal yang disampaikan. Mungkin Jadi yang bisa diunggulkan ataupun kelebihan dari Pak TY itu sendiri berserta anak-anak pada waktu mengajar Pak TY. Kemudian juga mungkin yang menjadi titik kelemahan ataupun kekurangan dari pengajaran yang disampaikan Pak TY apa? jadi satu, keterkaitan memberikan materi ke anak, kalau gurunya tidak siap, kalau gurunya medianya yang seharusnya menggunakan media gambar yang paling gampang atau mungkin media keluar sifatnya observasi, kalau gurunya kurang siap tentu suasana juga tidak terasa nyaman, tidak hidup dan lain sebagainya, maka imbasnya siswa juga tidak paham, yang gurunya juga bingung. Oh iya. Jadi kalau seperti itu, kira-kira kalau menurut Pak TY sendiri perlunya ada suatu kesiapan Pak TY ya? Ya, Sudah ada harus kesiapan. ada kesiapan. Maka dari awal pun sebenarnya kalau kita memberikan materi itu harus membuat suatu rangkuman RPP supaya pada saat memberikan materi itu tidak kemana-mana. Iya itu Pak TY. Itu istilahnya apa yang Pak TY lakukan itu ada kekurangan dan juga ada kelebihannya Pak TY tadi ya. Dan Pak TY sudah menyebutkan sendiri kelebihannya dalam hal materi, kemudian kekurangan dalam media. Ya. Yang mungkin karena mati lampu ya Pak TY ya dari malam ya itu ya. Mati lampu, semalam saya tidak buka buku sama sekali. Saya niatnya mau apresiasi ngeprint gambar-gambar yang nantinya ditempel di papan tulis dan diberikan ke anak. Sehingga anak tidak hanya sekedar mendengarkan tetapi melihat media gambar. Sehingga saya gambarnya hanya berupa kertas yang mungkin ala kadarnya, tapi alhamdulillah anak juga paham. Oh iya, betul. Itu refleksi dari Pak TY sendiri. Kemudian sebagai catatan saya boleh Pak TY ya? Boleh sekali. Iya. Ini dari apa yang sudah ditampilkan Pak TY, disampaikan Pak TY dalam pembelajaran tadi saat pelaksanaan Pak TY sudah memberikan ya pembukaan yang cukup bagus Pak TY ya, dengan memberikan semangat, kemudian juga mengapresiasikan siswa yang hadir ya. Kemudian juga Pak TY menyampaikan persepsi ya, pembuka di dalam hal materi sebelum melanjutkan pada kegiatan inti. Nah, saat kegiatan inti, alhamdulillah Pak TY sudah membagi beberapa anak ke dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan ya Pak TY ya. Di dalam hal ini mungkin ada istilahnya berdiferensi, ini yang dinamakan di berdiferensiasinya Pak, yaitu anak dikelompokkan berdasarkan pemahaman mereka. Yang mereka senang di dalam hal berhitung, dia melakukan suatu kegiatan ditugaskan dengan berhitung. Yang senangnya di dalam hal menggambar, ya, Pak TY juga memberikan tugas dengan cara menggambar. Yang senangnya dengan kinetik, berarti dalam hal gerak, dia
kelompok tersebut ada juga yang untuk gerakan ya. Anda membedakan ya gerak bebas artinya. Itu sangat bagus di dalam hal namanya RPP ataupun kegiatan belajar pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kegiatan yang memihak pada murid, bukan guru nih ya, bukan gurunya. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak TY, itu sangat bagus. Cuma saya hanya sedikit saja tadi kaitannya dengan memang media ya Pak ya. Tadi ya media itu memang kekurangan dari Pak TY yang sudah disampaikan. Nanti suatu saat ya mungkin Pak TY bisa melanjutkan lagi. Nah, kemudian lagi catatan yang saya berikan mungkin ya itu adanya kesimpulan ya. Kesimpulan tadi kan Pak TY memberikan kesimpulan. Betul. Tapi kalau boleh gitu ya, ya. Tapi bukan saran saya. Kalau kesimpulan disampaikan Pak TY, kira-kira anak bisa nggak menerima Pak TY? Yang disampaikan Pak TY kesimpulan itu. Ya sebenarnya alangkah baiknya kesimpulan itu diperankan ke anak, sehingga anak bisa mengapresiasi materi yang saya sampaikan sebagai hasil pembelajaran tadi. Cuman tadi saya sendiri yang memberikan suatu kesimpulan dan barangkali nanti ada yang mau ditanyakan dan lain sebagainya, nanti ada pertemuan berikutnya. Ya tadi sebenarnya siswa yang memberikan refleksi tentang kesimpulan. Ya, kebablasan. Saking semangatnya Pak TY ya. Semangatnya dalam mengajar, akhirnya Pak TY langsung memberikan kesimpulan. Iya. Sekaligus juga Pak TY sudah menyampaikan anak tentang bahagianya, senangnya dalam pembelajaran Pak TY. Karena Pak TY semangat di dalam hal mengajar. Itu sangat saya apresiasi dan juga saya nilai sangat bagus. Selanjutnya Pak TY barangkali di dalam hal masalah apa yang tadi kekurangan dan juga apa yang ada di dalam hal masalah penyampaian simpulan ataupun refleksi dari siswa ya Pak TY terhadap pembelajarannya Pak TY sampaikan, ini mungkinkah nih ya dari Pak TY sendiri bisa memberikan semacam ya arah kedepannya bagi Pak TY untuk melanjutkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Kalau sekarang sudah baik, sudah sangat baik, lebih baik lagi atau ditingkatkan kembali Pak TY. Kira-kira apa? Jadi ini menjadi suatu apresiasi bahwa memberikan pembelajaran ke anak, kunci utamanya adalah pada guru. Diapresiasikan kembali kepada siswa. Bagaimana caranya supaya memberikan materi itu supaya terasa lebih hidup. Berarti harus menguasai materi. Tidak hanya itu saja, maka kita pun harus menyediakan media gambar misalkan yang paling gampang gitu. Sehingga anak terbukti tadi juga semangat, banyak pada saat diberikan pertanyaan banyak yang bisa menjawab, terus anak juga antusias. Maka dengan pembelajaran tadi manakala terjadi berkelanjutan yang sifatnya lebih bagus, tentu ini menjadikan apresiasi bahwa siswa akan bisa lebih baik, akan bisa lebih pintar, dan insya Allah kedepannya sekolah kita akan bisa lebih maju. Amin. Jadi Maka, ya, kuncinya pada guru itu sendiri. Pengennya bagaimana? Jadi guru itu sifatnya membimbing ya, bukan memberikan materi secara keseluruhan, tapi biar anak aktif sendiri ya, ya, aktif di dalam hal kegiatan-kegiatan. Nah, kemudian kalau boleh saya tahu ya, trik-trik ke depan ya, istilahnya strategi ke depan ya, untuk bisa menjadikan siswa kita itu lebih maju lagi, lebih kreatif lagi di dalam pembelajaran ya. Satu, ini menarik ya. Ini mudah-mudahan ini menjadi koreksi kita semua ya selama kita menjadi guru di SMP. Ayo kita pengen maju, berarti semuanya juga harus maju-maju, bukan dalam arti hanya sekedar lesan, tetapi ikhtiar keterkaitan bisa lebih ke depan itu tentu harus bisa dilaksanakan dengan baik. Terus kedua, satu, apresiasinya kuncinya itu tadi ada pada guru,
gurunya betul-betul tidak mau belajar dengan fokus, ya materi kalau kita melihat di buku mah materinya seabrek-abrek, tetapi kita ngambil intisari poin-poinnya saja yang nanti dikembangkan ke anak nanti kalau menjadikan suatu greget bisa melihat atau membaca buku dari referensi buku perpustakaan yang ada. Sebenarnya materi tadi pun hanya poin-poinnya saja yang saya sampaikan. Kalau saya berkelanjutan nanti malah anak nggak paham. Maka itu yang saya tadi sampaikan pun sebenarnya sudah bisa memberikan suatu apresiasi. Intinya ya setiap guru memberikan materi ya mungkin greget langkah awal itu tadi seperti ice breakingnya jangan sampai ketinggalan karena itu membuat suasana jadi bunda, terus anak terasa lelah, ya itu intinya tadi berbagai macam mencoba gerakan termasuk pernapasan itu pun sama menetralkan posisi supaya pada saat menerima materi itu bisa lebih Ya, terima kasih Pak Teh ya. Mudah-mudahan kedepannya Pak Teh bisa menuju ke arah yang lebih baik lagi. Dan saya mintakan Pak Teh juga bisa memberikan ya pemahaman pada guru-guru yang lainnya sebagai contoh ya. Apalagi Pak Teh sebagai senior di sini, maka saya inginkan dan saya harapkan Pak Teh bisa lebih berperan aktif dalam hal pengembangan pendidikan di SMP 5 Satu Atap Bandar Lampung. Ya, harapannya seperti itu sehingga siswa kita menjadi siswa yang lebih berkreasi, ya, lebih kreatif dan juga insya Allah akan bisa menunjang prestasinya. Oke Pak Teh ya. Ya, dan terima kasih Pak Teh atas kesempatan yang diberikan oleh pada saya. Ini sebagai bentuk pasca observasi ya di dalam hal supervisi akademik yang berupa coaching yang artinya Pak Teh memberikan permasalahan, memberikan gambaran, kemudian Pak Teh juga memberikan solusinya sendiri. Solusinya bukan dari saya tapi Pak Teh sendiri yang menjelaskan. Harapan ke depan insya Allah SMP Negeri 51 Atap Bandar Lampung lebih maju lagi. Amin. Terima kasih Pak Teh sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.